Good evening to all my kakak and ade from Indonesia. I'm so happy to be here with you. Selamat malam untuk semua kakak-kakak dan adik-adik yang saya kasih dari Indonesia. Sungguh saya bersuka cita boleh bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. I thank God for giving me this opportunity to encourage all of you today. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan untuk saya boleh memberikan kata-kata yang saya berdoa akan menguatkan setiap saudara malam hari ini. I'm happy to have Pastor Michael here with me. Dan saya bersyukur saya boleh bersama-sama dengan Pastor Michael. And I pray that today it will be a fruitful session. Dan saya berdoa bahwa sesi malam hari ini akan menghasilkan banyak buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Hallelujah. Father, we praise you. Haleluya. Father, you said that when two or more are gathered in your name, you are there. Thank you that you are with us. Tuhan, Engkau berkata di dalam firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu yang kudus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Thank you, Father. Your presence will touch us tonight, Lord. Dan Bapa, kami bersyukur bahwa hadirat-Mu akan menjamah setiap kami pada malam hari ini. Thank you, God, that we can just fix our eyes on you today, Lord, and nothing else. Terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh mengarahkan mata hati kami hanya kepadamu dan bukan kepada yang lain. Because you are worthy, Lord. Sebab Engkau layak, Tuhan. Thank you that all our concerns are taken care of by you, Father. Bapa, kami bersyukur bahwa setiap keperluan dan kebutuhan kami, Engkau yang menyelesaikan dan melihatnya. And tonight we just want to be that Mary sitting at your feet, listening to every word that comes forth your mouth. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami memilih untuk seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di kaki Yesus. Father, use me to encourage your daughters tonight. Bapa, aku berdoa bahwa Engkau memakai aku pada malam hari ini untuk memberikan kata-kata yang membangun, menguatkan setiap daripada anak-anak-Mu. Thank you, Father, that every word that comes from my mouth is from you. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba itu berasal daripada Tuhan. Give us a heart of understanding, Father, to receive every word that comes forth from you, Lord. Berikan kepada setiap kami hati yang mengerti untuk menangkap setiap firman yang keluar dari bibir lidah Tuhan sendiri. We thank you and give you all the glory. Kami bersyukur dan kami berikan segala hormat dan pujian kami hanya kepada Tuhan. In the name of Jesus we pray. Di Amen. dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. 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 Haleluya. So, when Pastor Michael told me that I've been invited to speak in the webinar, Jadi, sewaktu Pastor Michael menyampaikan kepada saya bahwa saya telah diundang untuk berbicara di webinar pada malam hari ini, I started to seek the Lord. saya mulai mencari wajah Tuhan. I was very excited to speak to all of you. Dan saya penuh dengan gairah dan semangat dan tidak sabar untuk boleh berbicara kepada saudara semua. So I asked the Lord, Lord, what would you want me to say to your daughters in Indonesia and LA and around the world? Yes, dan oleh sebab itu saya berdoa dan saya bertanya kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui saya untuk setiap anak-anak Tuhan dari Indonesia, Los Angeles, bahkan dari berbagai belahan dunia yang lainnya. And I heard these words from him. Dan saya mendengar kata-kata ini dari Tuhan. He said, I am looking for my meek women. Di mana Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan berkata, aku mencari anak-anak perempuan, wanita-wanitaku yang lemah lembut. I was very surprised to hear those words. Dan saya sangat terkejut waktu saya mendengar Tuhan berbicara demikian. Meek women? Dan saya bertanya, Tuhan, wanita yang lemah lembut? Why would the Lord want us women to be meek? Kenapa Tuhan mencari wanita-wanita yang lemah lembut? Because I thought meekness means it's being timid, Sebab- coward, Sebab or ada waktu-waktunya saya berpikir bahwa waktu Tuhan mencari wanita yang lemah lembut seringkali dikonotasikan dengan lemah, tidak berdaya, atau pengecut bahkan. I thought meek means you are weak. Saya tadinya berpikir bahwa lemah lembut berarti lemah. So I decided to search to find out more about this meekness. Jadi saya memutuskan untuk lebih lagi menggali arti kata lemah lembut ini. So meekness comes from the Greek word brahus. Jadi saya menemukan bahwa
kata lemah lembut, bahasa aslinya di bahasa Yunani adalah prahus. It's spelled as P-R-A-U-S, prahus. Dan kata prahus dieja P-R-A-U-S. And prahus means it is a military term used to train a wild horse. Dan kata prahus artinya di bahasa Yunani adalah kata-kata militer yang dipakai untuk melatih kuda liar untuk ada di dalam medan perang. Horses that are trained for war. Kuda-kuda yang dilatih untuk peperangan. So these horses are given various kind of trainings to get them meat. Jadi kuda-kuda ini melalui berbagai macam pelatihan yang akhirnya membuat kuda ini lemah lembut. But even though when they are meek, Tetapi meskipun kuda-kuda ini lemah lembut, they retain their fierce spirit, courage and power. kuda-kuda ini tetap memiliki karakteristik mereka yang berani, yang kuat, yang gagah dan perkasa. When they have to go for war, they can gallop into the battle. Waktu mereka harus masuk di dalam medan peperangan, mereka akan berlari dengan kencang. But by just a word of the rider, they can come to a complete stop. Tetapi waktu orang yang menunggangi kuda-kuda ini menarik tali itu atau berkata berhenti, maka mereka akan langsung berhenti. So they are disciplined to respond to each little nudge by the rider. Jadi kuda-kuda ini itu sangat disiplin di mana mereka dapat meresponi bahkan hentakan yang sangat lembut dari orang yang menunggangi mereka. So my dear sisters, meekness means inner strength. Jadi orang-orang saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, lemah lembut berarti memiliki kekuatan yang ada di dalam. Meekness means strength under control. Lemah lembut berarti memiliki kekuatan yang dapat dikuasai atau kekuatan yang dapat dibendung. That means you will make the decision when to assert or when to be passive. Di mana saudara dan saya akan memiliki kemampuan untuk memutuskan kapan kekuatan ini dilepaskan, kapan kekuatan ini dipakai, dan kapan kekuatan ini disimpan, atau kapan kekuatan ini dipreservasi untuk waktu yang tepat. When to react to emotions, when not to react in emotion. Kapan waktu kita harus bereaksi dengan emosi, dan kapan waktu kita harus tidak bereaksi atau membuat emosi kita terkendali. So, meek women are mild, Jadi- gentle, and not easily provoked. Jadi wanita-wanita yang lemah lembut adalah wanita-wanita yang tenang, yang tidak gampang untuk terprovokasi, dan yang dimana emosinya tidak meluap-luap. Even if they are provoked, it will not last. They will be pacified very soon. Bahkan meskipun terprovokasi, wanita-wanita ini memiliki kemampuan untuk menangani emosi mereka dengan cepat. So, they are long-suffering, forgiving, slow to anger. Jadi wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang panjang sabar, yang lemah lembut, dan juga tidak gampang untuk terpicu amarah. And they never hurt someone. Dan wanita Return evil for evil, or what they do to overcome. Dan wanita-wanita ini bukan wanita-wanita yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang gampang untuk melepaskan pengampunan. They will do anything to overcome evil with good. Mereka akan melakukan apapun untuk menangani atau mengatasi kejahatan dengan kebaikan. That is why God wants us, we women, to be meek. Oleh sebab itu, Tuhan merindukan untuk wanita-wanitanya di akhir zaman untuk menjadi wanita-wanita yang lemah lembut. My dear sisters, have there been times when you have been provoked by people? Saudara-saudaraku, adakah waktu di mana sepertinya saudara terprovokasi oleh orang-orang di sekitar saudara? Have people put you down and called you names because of your faith? Mungkin banyak orang yang membuat harga diri saudara jatuh atau mengata-ngatai saudara dengan nama oleh karena iman saudara. Have you been so hurt by what they have said and you never retaliate? Mungkin kau pernah sangat disakiti oleh perkataan mereka
tapi saudara memutuskan untuk tidak membalas. Well, welcome on board to the Meekness Club. Well, saya mau memberikan rasa selamat datang kepada saudara bergabung di dalam komunitas orang-orang yang lemah lembut. That is the kind of women that God is looking for. Sebab inilah karakteristik wanita-wanita yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini. Because these are the women who will endure when they go through persecutions and trials. Sebab wanita-wanita yang lemah lembut adalah wanita-wanita yang akan bertahan di tengah-tengah persekusi dan hal-hal yang mungkin tidak nyaman yang akan kita alami di akhir zaman ini. They are not swayed by emotions, but they find strength in God. Mereka tidak akan gampang diombang-ambingkan dengan emosi, tapi mereka menemukan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Meekness is a virtue. Lemah lembut adalah sebuah atribut Tuhan. It's a fruit of the Spirit. Lemah lembut adalah salah satu dari buah roh. So who are these meek people? Nah, jadi siapa orang-orang yang lemah lembut ini? So let's look at Psalms 37. Mari sekarang kita melihat bersama-sama di Mazmur 37. We'll go through verses 1 to 11. Dan kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Verse 1 says, "Fret not yourself because of evildoers, be not envious of evildoers." Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang." That means the meek do not worry, they are not jealous of those who are doing wrong. Dengan demikian, berarti orang-orang yang lemah lembut tidak gampang iri hati dengan orang-orang yang berbuat curang. Verse 3 says, "Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness." Dan ayat yang ketiga di pasal 37 kitab Mazmur berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." So the meek are the ones who trust in the Lord, who do good, and they are faithful. Berarti orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka tetap setia di dalam berbuat baik. As verse 4 says, they will delight in the Lord and He will give them the delights of your heart. Dan ayat yang keempat berkata, mereka bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. As verse 5 says, the meek are the ones who will commit their ways to the Lord and they will trust Him that He will act. Ayat yang kelima berkata bahwa orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Now you look at verse 7. Nah, kalau kita sekarang melihat di ayat yang ketujuh, It says, "Be still before the Lord and wait patiently for Him." ayat yang ketujuh berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. That is the characteristic of a meek person. Inilah karakteristik orang-orang yang lemah lembut. They will not fret themselves over the one who prospers the way, as it says in verse 7. Dikatakan bahwa mereka tidak akan menjadi marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Another characteristic is in verse 8. It says, "Refrain from anger and forsake wrath." Dan ayat yang ke-8 memberikan karakteristik yang berikutnya dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Because they know, the meek knows that God will vindicate for them. Sebab orang-orang yang lemah lembut tahu bahwa Tuhan akan berperkara bagi mereka. And the verse 11, which most of us know, is, "But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace." Dan dikatakan di ayat yang ke-11, meskipun di sini dikatakan rendah hati, tapi bahasa aslinya adalah lemah lembut, tetapi orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, the Sungguh meek luar biasa. will inherit the land. Sungguh luar biasa, firman Tuhan berkata bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. So there must be a secret here. Dan berarti ini adalah sebuah rahasia yang tercatat di dalam firman Tuhan. In Matthew 5:5, the Lord says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Dan saudara akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, di mana firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. So, this
the word inherit means to possess. Nah, kalau saudara memperhatikan kata-kata di ayat yang kelima, memiliki berarti saudara menduduki. So God is saying, the earth belongs to those who walk in peace and love. Jadi Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa orang-orang yang menduduki negeri atau memiliki bumi adalah orang-orang yang berjalan di dalam damai sejahtera dan kasih. My meek daughters in my meek sisters in Christ. Jadi yang saya mau katakan, saudara-saudara kekasih yang lemah lembut, your inheritance is to live in peace on this earth. Tahukah saudara bahwa milik pusaka saudara adalah diam di bumi ini, tinggal di dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang tidak mengenal batas. No matter what trials you go through, you will stand firm for God. Jadi apapun masalah, tantangan yang saudara sedang hadapi, saudara akan tetap berdiri tegap di dalam Tuhan. Let's see what the Bible says. What are the blessings of the meek? Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama apa yang firman Tuhan katakan yang menjadi berkat orang-orang yang lemah lembut. Psalms 37 verses 18 to 19. Sekarang kalau saudara kembali ke Mazmur 37 dari ayat yang ke-18. Alright, the Lord says, the Lord knows the days of the blameless, and their heritage will remain forever. Nah, ayat yang ke-18 dari Mazmur 37 berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. So my meek sisters, no more will you be troubled by thinking that, oh, I'm so meek, I'm so useless, I'm weak. No, you're not at all. Jadi saudara-saudaraku yang lemah lembut, saudara mulai hari ini tidak akan lagi dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang berkata, oh karena saya lemah lembut, berarti saya orang yang gampang untuk dipergunakan oleh orang, atau saya adalah orang-orang yang tidak memiliki tekad atau kepribadian untuk berdiri sendiri. Because God looks at your gentle heart. Sebab saudara dan saya tahu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang melihat hati saudara yang lemah lembut. God says your heritage will remain forever. Dan Tuhan memberikan janji di mana milik pusaka saudara akan tetap untuk selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. And verse 19 says, they are not put to shame in evil times, in the days of famine, they have abundance. Dan dikatakan di ayat yang ke-19, sungguh luar biasa janji Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Hallelujah. Haleluya. God is so good, isn't He? Tuhan sungguh sangat amat baik. Bukankah Tuhan baik? He just wants you to be a meek person, to be loving to God and others. And God will Dali, check the timing. God will give you His promises. Di mana Tuhan hanya merindukan untuk saudara hidup di dalam kehidupan yang lemah lembut, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga dan Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas setiap janji-janjinya di dalam kehidupan saudara. So meek daughters, inherit the promises of God. Jadi saya mau katakan, saudara-saudaraku yang lemah lembut, ambil dan miliki setiap janji-janji Tuhan dan milik pusaka saudara yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Amen. Amen. Let's look at one more verse, which is Psalms 37, verses 37 to 40. Sekarang kita akan lihat dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40 tetap di pasal Mazmur 37. Verse 37 says, mark the blameless and behold the upright, for there is a future for the man of peace. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. My meek sisters of peace, you have a great future with God. Saudara-saudaraku yang lemah lembut, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. When no one notices you, when the world don't notice you,
God notices you. Meskipun banyak orang yang mungkin tidak memperhatikan saudara, mungkin dunia melupakan saudara, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan memandang dan melihat kepada saudara semua. You would be quietly doing the things of God. No one may know, but God knows, and He will reward you. Mungkin saudara dengan tanpa diketahui banyak orang, dengan setia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk saudara lakukan. Saya mau katakan bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Setiap yang saudara lakukan berharga di mata Tuhan. Let's look at the last verse, verse 40. Kita lihat di ayat yang ke-40. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Ayat yang ke-40 berkata bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. My meek sisters, all you need to do is take refuge in Him and He is going to deliver you. Saudara-saudaraku yang lemah lembut, apa yang saudara harus terus lakukan adalah berlindung kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melepaskan saudara semua. Why is God talking so much about being at peace? Kenapa Tuhan banyak sekali berbicara di ayat-ayat yang kita tadi baca untuk kita hidup di dalam sejahtera atau damai sejahtera Tuhan? Because the people in this world are searching for peace. Sebab orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini, semua mereka mencari damai sejahtera yang sejati. They are looking for stability. Mereka mencari stabilitas di dalam kehidupan mereka. They are trying all kinds of things to maintain peace in their Mereka body. melakukan berbagai banyak macam hal untuk menjaga atau memiliki damai sejahtera itu di dalam kehidupan mereka. But only God can give us that peace. Tapi hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan kita. But I also want to add this, that as we women, we tend to be very emotional. Nah, tapi saya juga mau menambahkan ini, bahwa seringkali kita para wanita, seringkali kita penuh atau meluap-luap dengan emosi. Some of we women, we will get offended by every little word or insult spoken to us. Banyak kita seringkali para wanita, seringkali kita gampang untuk menjadi sakit hati, atau bahkan waktu orang mencibir kita dengan hal yang kecil pun membuat kita sangat sakit hati. Then they suffer and anger wells up in them and they start talking in wrath. Dan banyak yang akhirnya menjadi sengsara, menghimpun amarah, dan mulai berkata-kata dengan penuh amarah. They are like a troubled sea which is tossing to and fro, never stable. Dan banyak wanita-wanita ini akan menjadi seperti laut yang bergemuruh, laut yang bergelora, yang tidak memiliki stabilitas di dalam kehidupan mereka. And then we have other women who are double-minded. Dan kita juga melihat banyak wanita seringkali memiliki sepertinya pikiran yang dualisme. They do not know whether to totally believe the word of God or not, or to believe. Mereka selalu berdiri di tengah-tengah. Tidak tahu apakah harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan atau sama sekali tidak mau percaya. When they hear sermons or when they read the word, they tend to use their mind and they try to question what is right and wrong. Waktu mereka mendengarkan firman bahkan, mereka memakai akal logika mereka, dan mereka akan mulai memilah-milah yang mana yang mereka bisa percayai, yang mana yang masuk akal dan yang mana tidak masuk akal. But we need to receive with our hearts. Tetapi saya mau katakan bahwa kita harus menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati. James chapter 1 verses 6 to 8. Di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. But let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Meekness is a decision. Saudara tahu bahwa lemah lembut adalah sebuah keputusan. Put on meekness, daughters of Zion. Saya mau katakan kepada semua wanita-wanita, perempuan-perempuan Sion, mari kita mengenakan kelemah lembutan.
It is not easy. It is going to be a constant battle in us trying to control our various emotions. Mengenakan kelemah lembutan bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita harus menguasai emosi kita dan melakukan berbagai macam perlawanan. It is a process, and it will take a long time for you to master it. Dan mengenakan kelemah lembutan adalah sebuah proses yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai kita akhirnya mampu untuk menguasai kemampuan ini. And in this process, your inner man will become strong. And this is what the Lord is looking for in we women. Dan di dalam proses ini, manusia roh kita, batin kita akan menjadi kuat. Tapi ini yang Tuhan cari di akhir zaman ini. I just want to share a little testimony about someone whom I know who is a very meek person. Nah, saya mau memberikan suatu kesaksian kepada saudara semua tentang seseorang yang saya tahu di dalam kehidupan saya, yang saya lihat adalah seseorang yang lemah lembut. She is on my father's side, my great aunt. Wanita ini berasal dari keluarga ayah saya yang adalah tante saya, tapi bukan tante saya secara langsung, tapi tante dari kakek saya. And she just passed on last year. Dan tahun lalu tante saya ini baru meninggalkan dunia ini dan kembali ke pangkuan Tuhan. So my grand aunt, she went through a very tough life. Nah, tante saya ini melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. She lived in poverty. Beliau hidup di dalam kemiskinan. She had an unfaithful husband. Beliau waktu itu memiliki suami yang tidak setia. He was never at home to look after her or her family. Suaminya tidak pernah ada di dalam rumah untuk menjaga, mengurus keluarganya. She supported the children. Dan akhirnya tante saya ini yang harus membiayai semua keperluan keluarga. She loved her eldest son. Dan tante ini mengasihi anaknya yang sulung. When he was old enough and when she got him married, dan waktu anaknya yang sulung ini sudah cukup usia dan akhirnya menikah, he totally changed heart and started to support his wife. Nah, anaknya ini mulai berbalik hati atau mengalami perubahan di dalam hatinya dan lebih memilih istrinya daripada ibunya. And the daughter-in-law ill-treated my grand aunt. Dan akhirnya istri dari anaknya ini mulai memperlakukan ibu mertuanya dengan tidak selayaknya. And the son and the daughter-in-law and the grandchildren left her. Akhirnya anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya meninggalkan tante saya ini. She also had to go through numerous cancer that destroyed her body. Dan tante saya ini juga melewati beberapa penyakit kanker yang akhirnya karena penyakit kanker ini tante saya ini mengalami berbagai macam kerusakan di tubuh jasmaninya. And many years later the son came back and asked for forgiveness. Dan bertahun-tahun kemudian anak sulungnya yang laki-laki ini kembali kepada tante saya dan meminta ampun. She gladly accepted him back. Dan tante saya dengan lapang dada menyambut anaknya kembali dan mengampuni. Tapi the son passed away right before her eyes because of a deadly illness. Tapi secara tiba-tiba anak laki-lakinya ini meninggal karena sebuah sakit penyakit. And she had to fight more cancers. Dan dia harus kembali bergelut dengan beberapa penyakit kanker yang lainnya yang muncul. But you know what, my dear sisters? Tapi saya mau beritahu kepada saudara semua yang saya kasihi. I've always seen her with a smile on her face. Saya selalu melihat tante saya ini dengan senyum di wajahnya. She never complains or grumble about God. Dia tidak pernah sekali-kali menggerutu atau mulai bersumpah serapah kepada Tuhan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. She was always thankful to God. Dia and she would say that to me. selalu bersyukur kepada Tuhan dan dia bahkan menyampaikannya kepada saya. And whenever I go to see her, instead of me encouraging her, she will encourage me. Dan waktu saya bertemu dengan tante saya beberapa kali waktu kami bertemu, bukan saya menyemangati beliau, tapi beliau yang memberikan sokongan dan dukungan kepada saya. And I've never seen her hurt someone with the words. Dan saya tidak pernah melihat tante saya ini menyakiti orang lain dengan perkataannya. And she went home to be with the Lord last year. Dan tahun lalu
dia kembali ke pangkuan Tuhan. She was a meek woman Saya mau katakan bahwa tante saya adalah seorang wanita yang lemah lembut, who loved God and who loved others who were around her. yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. So my dear sisters, meekness is love. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, lemah lembut berarti mengasihi. Put on love so that no offense can overtake you and disturb your peace. Mari kita mengenakan kasih supaya tidak ada satupun apapun yang orang bisa lakukan kepada kita yang akhirnya membuat amarah atau rasa tersinggung itu boleh muncul di dalam hati kita. And Jesus is the model of meekness and love. Sebab saudara dan saya melihat model yang sesungguhnya, model yang terutama, yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. He says in Matthew 11:29, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jesus is giving us a secret here. Di mana Tuhan Yesus di ayat 29 di Matius pasal yang ke-11 memberikan kepada kita sebuah rahasia. He's telling us that meekness will produce a spiritual rest for our soul. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kelemah lembutan akan memberikan istirahat kepada manusia roh kita. He says, "Learn of me." Yesus berkata, "Belajarlah padaku." Learn by experiencing him. Jadi kita harus belajar dengan cara bagaimana mengalami Yesus. Learn by having a teachable heart. Belajar dari cara memiliki hati yang mau untuk diajar. And learn the secret of Jesus. Dan kita belajar rahasia Yesus. Of how he was able to walk on this earth without any retaliation or vindictiveness. Bagaimana Yesus dapat berjalan di bumi ini tanpa memiliki rasa harus membalas kepada orang lain apa yang mereka perlakukan kepada dia. When he was mocked and spat upon, he answered nothing. Waktu Yesus dihina, waktu Yesus diludahi, Yesus tidak berkata suatu patah kata When he was apapun. confronted by Pilate, he was silent. Waktu Yesus ditantang atau diperhadapkan dengan Pontius Pilatus, Yesus menutup mulutnya dan tidak mengatakan satu hal apapun. When his friends betrayed him and fled, he was not offended. Bahkan waktu Yesus dihianati oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, Yesus tidak mengatakan suatu patah kata apapun. When Peter denied him, Jesus restored him to fellowship and service. Dan waktu Petrus bakal menyangkal Yesus, Yesus mengembalikan Petrus kepada identitasnya yang semula di dalam Tuhan. Even in the throes of death, he pleaded, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Bahkan sebelum melihat kematian atau sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, "Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat." Psalms 62 verses 1 and 2 says, "My soul finds rest in God alone. My salvation comes from him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken." Dan di Mazmur 62 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga berkata, "Hanya dekat Allah saja maka aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Jesus is perfect and holy, yet he was slandered. Yesus adalah sebuah sosok Tuhan kita yang sempurna dan kudus. Tapi Yesus dicemooh, bahkan Yesus dihina oleh banyak orang. We as mere men, can we take persecution that comes Apalagi along our kita, way? orang-orang manusia biasa. Apakah kita dapat menerima waktu persekusi, cemoohan dari orang, waktu orang menghina kita, apakah kita bisa menerimanya? I'm reminded of a time where God made me walk through a time of wilderness. Dan saya juga diingatkan oleh Tuhan, waktu saya diizinkan oleh Tuhan melewati sebuah perjalanan yang saya pandang adalah perjalanan di padang gurun. Before I was about to enter the trial, God already warned me. He said, "You're going to enter a time of persecution.
You must not defend yourself. Dan sebelum saya melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada saya dan berkata bahwa kamu akan melewati masa-masa yang sukar. It was a painful 3 years. Oh, saya mau of katakan, persecution. saya melewati 3 tahun. Masa persekusi bukan masa yang mudah. People spoke, slandered my name, spoke all kinds of bad things about me. Banyak orang yang waktu itu mengatakan hal-hal yang tidak benar dan menjelekkan, menurunkan martabat nama saya. This happened at my workplace. Dan ini terjadi di tempat saya bekerja, I couldn't defend myself. di mana saya tidak bisa untuk membela diri saya sendiri. But sometimes I will try to defend myself, but I couldn't. Dan ada masa atau waktunya saya mencoba untuk membela diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa, saya tidak mampu. I felt so stupid. It's like, I didn't do anything wrong. Why can't I say something to defend myself? Dan saya merasa begitu bodoh. Saya merasa saya nggak melakukan suatu hal apapun yang salah. Kenapa saya tidak bisa membela diri saya sendiri? And in the midst of that, one day I disobeyed God. Dan di tengah-tengah masa ini, ada satu hari di mana saya tahu betul saya tidak taat atau saya akhirnya melakukan sesuatu yang saya tahu tidak berkenan di hadapan That Tuhan. means I didn't want to be quiet. Dan apa yang saya maksud adalah saya memutuskan saya tidak mau diam. So I called up one of my friends to tell her that this is what happened, I'm not in the wrong, and so on and Jadi on. akhirnya saya memutuskan, saya menelpon salah satu teman saya mulai membela diri saya katakan ini tidak benar, saya tidak melakukan suatu hal apapun yang salah, bukan saya yang salah. And guess what my friend said? Dan saudara tahu apa yang teman saya katakan? She said she has no time to listen to me. Teman saya berkata, saya nggak punya waktu mendengarkan apa yang kamu mau I ngomong. was so embarrassed. Saya begitu merasa saya seperti dipermalukan. It was a slap on my face. Seperti saya ditampar di pipi saya. I should have obeyed the Lord. Di mana saya tahu saya seharusnya taat kepada Tuhan. But in that 3 years of journey, Di mana saya tahu saya harus sebetulnya diam. Tapi di I- dalam perjalanan ini, I learned to stand up tall even when people were mocking me. saya belajar untuk terus berdiri dan berjalan dengan kepala saya terangkat, memandang kepada Tuhan meskipun banyak orang yang memperkatakan hal-hal yang buruk dan jelek terhadap saya. Jesus told me, I am perfect and yet I was slandered. You can go through it. Dan Yesus mengingatkan saya bahwa Dia, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kudus, dihina dan dicemooh oleh orang. Dia melewatinya dan Dia berkata kepada saya bahwa saya pun mampu untuk melewatinya. I learned what it is to be mocked, but I also learned how to stand up Dan for the things of God. saya belajar apa artinya untuk dicemooh oleh orang-orang, tapi saya pun belajar apa artinya untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan untuk tidak digoyahkan tentang hal-hal yang saya tahu adalah dari Tuhan. I learned to focus my eyes on God, not on myself Saya and my belajar image. untuk memutuskan, untuk mengarahkan mata saya kepada Tuhan. Bukan kepada diri saya sendiri. Bukan kepada apa yang menjadi pandangan orang kepada kepribadian saya. Part of myself was stripped away from me. Bagian dari pribadi saya itu seperti diambil daripada saya. My dear sisters, Saudara-saudaraku yang when terkasih, God wants to use you powerfully, kalau saudara rindu untuk dipakai Tuhan secara luar biasa, you may have to go through such wilderness to be trained in the Spirit. mungkin saudara akan melewati masa-masa yang sukar seperti yang saya lewati. Are you ready for it? Saya mau katakan, apakah saudara siap? God is good. Sebab Tuhan baik. He is looking for His daughters who will be like Him. Dia mencari wanita-wanita, anak-anak perempuannya yang seperti dia. Put on Jesus. Mari kita kenakan Yesus. Put on love. Mari kita kenakan kasih. Put on meekness. Mari kita kenakan kelemah Let it be lembutan. as in Galatians 2:20, it is not I but Christ who lives in me. Biarlah seperti yang tercatat di Galatia 2 ayat yang ke-20, bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. May we meek women be selfless. Biarlah kita wanita-wanita yang lemah lembut menjadi wanita-wanita yang tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. May we weak women obey the greatest commandment, which is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love others as ourselves. Biarlah kita wanita-wanita yang lemah lembut menjadi wanita-wanita yang berjalan di dalam perintah agung Tuhan, di mana kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi sesama kita lebih daripada kita mengasihi diri kita Will you sendiri. follow His call? Maukah engkau untuk mengikuti panggilan Tuhan? Will you put on meekness? Maukah engkau untuk mengenakan kelemah lembutan?
kelembutan. and rise up to the call of God. Dan bangkit di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. You will be like that strong stallion who is powerful and yet is under control. Dan saudara akan menjadi seperti kuda-kuda yang terlatih, yang kuat, yang penuh dengan gairah, yang gagah perkasa, tapi penuh dengan kelemah lembutan. Put on Jesus. Kenakan Yesus. Let us be like him. Mari kita menjadi seperti Yesus. Let us look at another scripture, Isaiah chapter 41 verses 1 to 4. Dan saya mau mengajak saudara membuka Yesaya pasal yang 41, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Now here it says, Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I've put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. A bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. He will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands wait for his law. Yesaya 42 ayat pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. My dear sisters, these were the verses that the Lord gave me. Saudara-saudaraku, ayat ini yang Tuhan berikan kepada saya. He said he's going to use me powerfully among the women. Dia berkata kepada saya bahwa dia akan memakai saya secara luar biasa di antara para wanita. But he said that I will minister with a gentle and meek spirit. Tapi dia berkata bahwa saya akan melayani dia, atau saya akan melayani orang-orang dengan roh yang lemah lembut dan hati yang lemah lembut. In verse 2, that means I will not cry aloud or lift up my voice or make it heard in the street. A bruised reed I will not break, but I will do the work of the Lord quietly in meekness. Seperti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Berarti saya akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan lemah lembut. And I will not grow faint or be discouraged. Dan firman Tuhan berkata bahwa saya sendiri tidak akan menjadi lemah dan saya sendiri tidak akan menjadi patah semangat. And the Lord has put firmly in my heart that this scripture is for you too. Dan Tuhan menaruh firman ini di hati saya untuk menyampaikan kepada saudara semua bahwa ini juga berbicara tentang setiap saudara. We don't have to change the world with our loudness or with our loud voice. Kita nggak perlu atau kita tidak perlu merubah dunia, mengguncangkan dunia dengan suara yang keras atau dengan suara yang nyaring. But with our gentleness and meekness, we can do great works for the Lord. Tetapi dengan kelemah lembutan kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Isaiah 42 verses 6 to 8. This is the promise that the Lord gave me, which is for you too. Yesaya 42 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 adalah janji yang Tuhan berikan kepada saya yang saya tahu juga menjadi milik bagian saudara. I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Behold, the former things have come to pass, and new things I now declare. Before they spring forth, I tell you of them. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6 dan seterusnya, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain.
atau kemasyuranku kepada patung, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. The Lord is going to declare new things in your life. Tuhan akan mendeklarasikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan saudara. The former things are past. Saya mau katakan bahwa hal-hal yang dari zaman purbakala sudah berlalu. Do not think of your past. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. We need to look forward. Kita harus melihat dan memandang jauh ke Because He's depan. going to do a new thing in our lives. Sebab Tuhan sedang melakukan suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Are you ready for it? Apakah saudara siap? Let us look at a character in the Bible. Mari sekarang kita melihat sebuah sosok di dalam Alkitab. Someone who is meek and yet did a great work for the Lord. Seseorang yang lemah lembut tapi melakukan perkara yang ajaib dan besar untuk Tuhan. And now we are going to study the character of Mary. Dan sekarang kita akan mempelajari bersama-sama kehidupan Maria. The verses are from Luke chapter 1, verses 26 to 38. Firman-Nya ada di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-36 26 ayat to yang 38. ke-26 sampai ayat yang ke-38. So do refer to it later on. Jadi saudara bisa buka nanti Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. So Mary was a young girl from a very small town of Nazareth. Jadi Maria adalah seorang anak wanita dara dari kota Nazaret. She's not, I don't think anyone is proud to come from Nazareth because they say that nothing good comes out of Nazareth, as the Bible says. You know, Maria adalah seorang perawan dari Nazaret dan mungkin tidak ada yang bisa dibanggakan dari Nazaret. Karena ada firman yang berkata, hal apa sih yang baik yang bisa muncul dari kota Nazaret? She was an ordinary girl, very simple, but of moral purity. Maria adalah seseorang yang sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada yang begitu spektakuler dari kehidupannya, tapi suatu hal yang pasti, hidupnya dia jaga murni di hadapan Tuhan. As an ordinary girl, she could have been overlooked by society, but she was fit for the kingdom purposes. Sebagai seseorang yang biasa-biasa, mungkin seringkali tidak dipandang oleh komunitas atau dunia ini, tetapi dipandang oleh Tuhan dan dipilih untuk melakukan suatu perkara yang besar. So my dear sisters, are you some of you who always says I'm ordinary, I'm nobody, how can God use me? Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, adakah mungkin beberapa dari saudara yang berkata, saya adalah orang yang biasa-biasa, saya tidak seperti yang lainnya, tidak ada hal yang spektakuler dari hidup saya. Apakah Tuhan bisa memakai saya? But God is looking at your heart, Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan memandang hati saudara. the condition of your beautiful heart. Tuhan memandang kondisi hati saudara yang indah di mata Tuhan. So Mary was going to be married to Joseph. Jadi Maria sebetulnya sebentar lagi akan segera menikah dengan Yusuf. So as a young girl, she'll be so preoccupied with this coming wedding. She will be doing the things with a happy heart, fantasizing about the marriage that's going to take place. Jadi sebagai seorang perawan mungkin Maria sedang sibuk memikirkan, mempersiapkan pernikahannya. Hatinya begitu girang karena sebentar lagi akan menikah dengan kekasih jiwanya. But one day her life turned upside down when the angel Gabriel visited her. Tapi pada satu hari dan dalam satu ketika hidupnya berubah waktu malaikat Gabriel datang dan menghampiri Maria. And Gabriel says, "Oh favored one, the Lord is with you." Dan Gabriel berkata, "Hai engkau yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah, jangan takut." Why was Mary favored? Pertanyaannya adalah, kenapa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Now my question is, if Mary was one of us, how would we have reacted when an angel comes and tells you, you are favored by God? Nah, pertanyaan saya adalah kalau salah satu kita adalah Maria dan tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada kita dan berkata bahwa kita adalah orang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah, apa yang menjadi reaksi kita? If some of us have struggled with our pride, maybe pride may just come out. Oh, an angel has visited me. Mungkin kalau ada salah satu dari kita
yang bergumul dengan pride atau menyombongkan diri dengan keangkuhan, mungkin kita akan mulai menepuk dada dan berkata, oh, seorang malaikat yang besar menghampiri saya. Or with another person, a lady who doesn't have an intimate relationship with God, she may think, is that really an angel or is that a devil? Atau mungkin ada seorang wanita yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin wanita yang dihampiri oleh malaikat ini akan bertanya-tanya, apakah ini dari Tuhan atau jangan-jangan ini malaikat musuh? But you see, do you know what Mary did? Tapi saudara tahu yang Maria lakukan? She was troubled, but she tried to discern what the angel was trying to say. Maria mencoba dan diam untuk mulai membedakan di dalam roh apakah malaikat ini dari Tuhan atau bukan. So Mary knew the angel was real. That means she must have a supernatural kind of relationship with God. Dan Maria tahu bahwa malaikat ini, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan. Berarti menunjukkan Maria memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana Maria dapat membedakan yang mana yang dari Tuhan dan yang mana yang bukan daripada Tuhan. She did not doubt, nor was she prideful. Maria tidak bertanya-tanya atau Maria tidak memusingkan atau bertanya-tanya di dalam dirinya apakah ini dari Tuhan atau bukan. Dan Maria pun tidak menyombongkan diri. Then Angel Gabriel says, do not be afraid. This is in Luke chapter 1 verse 30. Dan di ayat yang ke-30, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. jangan menjadi takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. And he continues to tell her the plan of God. Dan akhirnya malaikat Gabriel melanjutkan dengan menyatakan yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Maria. What? She has to become a mother before she gets married? Bisakah saudara bayangkan di mana Maria harus menjadi seorang ibu bahkan sebelum dia menikah? That is unthought of at that time or even now. Di zaman itu, bahkan di zaman saat ini, itu bukan suatu hal yang lumrah. What will people think of her? Apa yang orang-orang akan katakan tentang Maria? But nowhere in the Bible does it say that Mary was doubtful, whether she was troubled, whether she was thinking about it so much. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Maria menjadi gundah di dalam hatinya dan Maria mulai mempertanyakan perjumpaan yang dia alami dengan malaikat Gabriel. Mary's answer was in Luke 1:38. Dan jawaban Maria kepada pernyataan Gabriel ada di ayat yang ke-38. She says, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Wow, 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, who is this young girl Mary? How did she have the courage to say yes? Siapa sebetulnya sosok Maria ini? Dari mana Maria mendapatkan keberanian untuk berkata ya? That means she has something that is of strength in her. She has inner strength in her. Berarti Maria memiliki kekuatan yang ada dari dalam. Sesuatu yang Maria miliki. When we look at Luke 1:47-48, Kalau kita melihat dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang 47 sampai ayat yang ke-48, we get to know why Mary was so strong in her faith. kita akan mengetahui bagaimana Maria boleh begitu kuat di dalam imannya. When she goes to visit her cousin Elizabeth, Waktu Maria mengunjungi sepupunya Elizabeth, she sings a song. Maria mulai menyanyikan sebuah pujian. She says, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the humble estate of his servant. This is Luke chapter 1 verse 47-48. Dikatakan di dalam 47 dan 48 dan 46. Lukas pasal yang pertama, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. So these verses give us a clue of who Mary really is. Jadi ketiga ayat ini memberikan kepada kita suatu gambaran
Siapa sebetulnya Maria? She loves God and she has an intimate relationship with Him. Bahwa Maria adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Because she says, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Sebab dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mary was meek and humble. Maria adalah seseorang yang lemah lembut. Because she says, the Lord has looked on the humble estate of His servant. Sebab dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. She was a woman of scripture and faith. Dia adalah seorang wanita yang berdiri di atas kebenaran firman dan iman. She was obedient, courageous, and faithful. Maria adalah seseorang yang taat, seseorang yang penuh dengan keberanian, dan seseorang yang setia. So my dear sisters, Mary was not a random selection by God. Jadi saya mau katakan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan bahwa Maria bukan seseorang yang diseleksi secara random atau secara tanpa By the condition of a heart. tidak Tuhan asal memilih Maria, tapi Maria terpilih karena kondisi hatinya. So she was chosen by the condition of a heart. Maria dipilih oleh karena kondisi hatinya. She was meek, humble, submissive to the divine will. Maria lemah lembut, rendah hati, dan tunduk kepada kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. You know, Mary's faithful response shows that she does not idolize her marriage, her identity, her comfort, or her security more and above than God. Respon Maria menunjukkan bahwa Maria tidak mengidolakan pernikahannya, identitasnya, gambar dirinya lebih daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. That is meekness. Itu adalah kelemah lembutan. We will not idolize ourselves. Di mana kita tidak akan mengidolakan diri kita sendiri. We do not care if our identity is slandered. Kita tidak peduli meskipun identitas kita mungkin dicemooh oleh orang lain. We will not look for comfort and security. Kita tidak akan mencari ketenangan dan perlindungan But we meek women just want to do the will of God. dari apa yang menjadi opini Tuhan. Tapi keputusan kita adalah wanita-wanita yang hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Let us look at what was the consequence of her obedience. Coba kita lihat sama-sama saudara, apa yang menjadi konsekuensi dari ketaatan Maria. You see, even though Mary obeyed the call of God, Sebab meskipun Maria menaati yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, she didn't have a life which is a bed of roses. Maria tidak menghidupi kehidupan yang seperti berjalan di atas bunga mawar. She lived a life under false accusation and slander. Maria hidup menjalani perjalanan di mana Maria harus disalah mengertikan, bahkan dicemooh oleh banyak orang. Because she came a mother before marriage. Karena Maria menjadi seorang ibu sebelum dia menikah. And she cannot explain to the people who is the father of the child. Dan Maria tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang siapa yang menjadi ayah dari anak yang dia kandung. So Mary had to go through this false accusation till the day she died. Jadi Maria harus melewati atau menjalani disalah mengertikan oleh orang sampai akhir hayat hidupnya. But never in the Bible would you see Mary complaining about what has happened to her. Tapi saudara tidak akan pernah membaca di Alkitab di mana satu kali pun Maria menggerutu atau mulai memberikan keluh kesah kepada Tuhan akan apa yang dia harus alami di dalam kehidupannya. She did not complain about the divine will of God. Maria tidak berkeluh kesah tentang rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. My dear sisters, Saudara-saudaraku, if you can handle slander and persecution, jika saudara dan saya bisa melewati persekusi dan disalah mengertikan oleh orang, bahkan dicemooh atau dikatakan hal-hal yang tidak benar mengenai saudara, you will learn to endure and become an overcomer in these last days. saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang menang di akhir zaman ini. Meekness enables you to be strong. Lemah lembut memampukan kita untuk menjadi kuat. Another consequence of Mary was
Konsekuensi yang berikutnya yang harus dilewati oleh Maria adalah After Mary got married, setelah Maria menikah dengan Yusuf, she spent a portion of her life like a refugee. Maria menghidupi beberapa masa di dalam hidupnya, ada di dalam masa di hidupnya, harus pergi dari tempat kepada tempat seperti seorang yang harus mengungsi. She, her husband Joseph, and baby Jesus had to flee to Egypt because of Herod's persecution. Maria, suaminya Yusuf, dan bayi Yesus harus lari daripada Raja Herodes yang mencoba untuk membunuh anak-anak laki-laki waktu itu sebab mereka sedang mencari Yesus sebetulnya. And she had to give birth to the baby in a manger. Dan Maria harus melahirkan Yesus di palungan. That's not a wonderful way to start a family. Ini bukan adalah suatu hal yang mudah atau cara yang enak untuk memulai sebuah keluarga. But Mary never grumbled. Tapi Maria tidak pernah mengeluh. Meekness is a strength. Saudara tahu, kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan. When we obey the will of God, Waktu kita menaati kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna, there's nothing we can grumble because that is His best plan for us. saudara, tidak ada yang perlu kita keluh kesahkan sebab rencana rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. So my dear sisters, if you are going through trials because of the call of God, Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hari-hari ini saudara sedang melewati banyak tantangan dan rintangan, bahkan masa-masa yang sukar karena rencana dan kehendak Tuhan, God has a plan for you. Saya A mau plan katakan, to prosper you. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa, rencana yang dahsyat untuk setiap saudara, rencana untuk membuat saudara semua mengalami kelimpahan. A plan to raise you up in this last hour. Rencana rancangan untuk membangkitkan saudara di hari-hari terakhir ini. So because of Mary's obedience, the Messiah was born. Jadi oleh karena ketaatan Maria, Mesias dilahirkan. Can God choose a meek daughter like you for His great purpose? Apakah Tuhan bisa memilih seorang wanita yang lemah lembut seperti saudara? Before God can choose us for His bigger purposes, Sebelum Tuhan memilih saudara dan saya untuk rencananya yang jauh lebih besar, He wants to see how we can handle our God-given roles as a daughter, wife, mother, grandmother, and so on. Tuhan mau melihat bagaimana kita meresponi panggilan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, seorang anak, seorang adik, seorang kakak. Before we try to show our meekness and love to others, are we showing this to our family members? Sebelum kita menunjukkan kelemah lembutan kita, kerendahan hati kita kepada orang-orang lain, apakah kita menunjukkannya kepada keluarga kita sendiri? Ministry always starts at home. Sebab pelayanan selalu dimulai di dalam rumah. The Lord has told me that my first ministry is to take care of my husband. Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa pelayanan saya yang pertama adalah bagaimana saya menjaga dan mengurus suami saya. And He also told my husband that he has to treat me like a gentle flower. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada suami saya bahwa suami saya harus memperlakukan saya seperti bunga yang begitu rentan. So my dear sisters, are you a blessing to your family members? Jadi pertanyaannya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, apakah saudara menjadi berkat untuk keluarga saudara sendiri? Irregardless of the kind of family God gave you. Apapun yang menjadi kondisi keluarga saudara. Your family is your training ground. Sebab keluarga saudara adalah tempat pelatihan saudara. God wants you to make a difference in your family. Tuhan mau saudara untuk membuat suatu perubahan di dalam keluarga saudara. Only when you're faithful with your family, then can you be faithful to the church and to the community. Hanya waktu saudara setia di dalam keluarga saudara sendiri, maka saudara bisa dipercaya dengan gereja Tuhan dan komunitas saudara. If God has given us challenging family members, can you make a difference by showing love in your meek and quiet spirit? Jika Tuhan memberikan keluarga yang dimana ada tantangan yang harus kita hadapi di sana, bukan keluarga yang mudah, di situ Tuhan melatih diri saudara untuk memunculkan kelemah lembutan itu. Let us look at 1 Peter Mari kita Chapter lihat 3. sama-sama dari 1 Petrus pasal yang ketiga, chapter 3 verse 4. ayat yang keempat. Verse 4b, it says, "Even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
God looks upon a calm and gentle spirit as invaluable. Ayat yang keempat dari 1 Petrus 3 berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. So, how can we learn to be meek? Jadi bagaimana caranya untuk kita belajar lemah lembut? So, one is that we need to adopt a mild temper. Satu, yaitu adalah kita untuk belajar untuk mengadopsi temperamen yang Very mild. tenang, tentram. That means as a meek daughter, we will not throw tantrums or have angry outbursts Jadi for no reason. Jadi sebagai anak-anak perempuan Tuhan yang lemah lembut, kita tidak gampang meluap-luap dengan amarah kita atau meledak-ledak dengan amarah kita. I've seen mothers who scream at their children like they are a curse when they actually are a gift from heaven. Saya seringkali melihat banyak ibu yang memarah-marahi anak-anaknya, berteriak-teriak seperti anaknya itu bukan berkat tapi kutuk dari Tuhan. You know, I know some mothers are struggling taking care of the children because they do not have time to pray or read the word. Saya tahu ada beberapa ibu yang mungkin mengalami kesusahan karena harus menjaga anak-anaknya tidak memiliki waktu untuk berdoa atau membaca firman. It's a season that all mothers will go through. Ini adalah sebuah musim yang semua ibu akan melewatinya. I went through it too. Saya juga melewatinya. So it is tough, but God will enable us to do it. Memang sulit, memang sukar, tapi Tuhan akan memampukan saudara untuk melewatinya. So, to have a mild temper means we must guard our mouth. Jadi untuk memiliki temperamen yang tenang, temperamen yang lembut, berarti kita harus belajar menjaga mulut kita. In Proverbs 13 verse 3, Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13, it says that whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ketiga, dikatakan siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. You see, sisters, when we are thankful to God, there's nothing much that we need to grumble. Kalau kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak banyak yang harus kita keluh kesahkan. So we need to keep asking the Lord to show us all the goodness that that He has done, so that we can thank Him always, even in worse situations. Jadi kita harus terus meminta untuk Tuhan menunjukkan kepada kita kasih setianya, supaya semakin banyak hal yang kita dapat ucapkan syukur kepadanya. Meek wives and mothers must speak life to their families. Ibu dan istri yang lemah lembut harus memperkatakan berkat untuk keluarganya. In the book of Proverbs, there are about 5 verses that refers to a quarrelsome wife. Di dalam kitab Amsal ada 5 ayat yang berbicara tentang istri-istri yang sering berkeluh kesah atau tidak bisa menjaga bibir lidahnya. I'm not going to state the verses, but these are the scripture. It says that wives quarreling is a continual dripping of rain. Dikatakan bahwa saya nggak membacakan ayatnya di mana, tapi wanita-wanita atau istri-istri yang terus berkeluh kesah adalah seperti hujan yang tidak berhenti. It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife. Dikatakan lebih baik untuk hidup di dalam tempat yang sempit daripada hidup dengan istri yang suka menggerutu. One more. It is better to live in a desert land than with a quarrelsome and fretful woman. Bahkan disampaikan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan istri yang suka berkeluh kesah. So my dear sisters, and especially for those who are wives, we need to watch our words. Jadi saya mau berbicara kepada saudara-saudara saya yang saya kasih, khususnya para istri, untuk kita menjaga apa yang keluar dari bibir lidah We kita. need to always affirm our man. Kita harus terus meneguhkan suami kita. Not everything that floats in our head should be spurted out of our mouth. Bukan semua hal yang terlintas di pikiran kita harus kita ucapkan. Bite that tongue of yours. Kita harus mulai belajar menggigit lidah kita.
Tell your husband that he's doing a good job, even if it's not the way you wanted it to be. Katakan kepada suami saudara bahwa suami saudara sedang melakukan hal yang baik, memberikan semangat meskipun tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. That is having love, unconditional love for your family Itu members. berarti kita memiliki kasih yang tidak memiliki kondisi untuk keluarga kita sendiri. So, my meek sisters, let us not raise our voice, screw our face to have that offensive look whenever we are upset. Jadi saudara-saudara saya yang lemah lembut, mari kita belajar untuk tidak memiliki raut wajah yang penuh dengan amarah, kekesalan, waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. We should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kita harus cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat menjadi marah. You see, children learn not from what we say but what we do. Saudara, anak-anak belajar dari apa yang kita lakukan lebih daripada apa yang kita katakan. Because if you are a quarrelsome wife or mother, your children are going to follow suit. Sebab kalau kita menjadi wanita-wanita yang gampang berkeluh kesah, maka anak-anak kita pun akan menjadi demikian. So let us put on meekness. Jadi mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kelemah lembutan. So meekness, to the next point, meekness, to put on meekness would be that we need to be soft, gentle, and feminine. Jadi kalau kita mau memiliki kelemah lembutan, poin berikut yang saya mau berikan adalah kita harus belajar untuk menjadi tenang, kita belajar untuk melakukan hal-hal dengan penuh lemah lembut, dan secara feminim. You know, now in this world, women wants to be equal to men and they try to behave like men. Sebab sekarang di dunia masa seperti saat ini, banyak wanita yang mau berupaya menjadi seperti pria. But that is not inner strength. Tapi itu bukan kekuatan dari dalam yang Tuhan mau. You will not have inner strength when you are going to be hard and forceful and loud. Saudara dan saya tidak akan mendapatkan kekuatan atau menjadi kuat waktu kita menjadi keras atau kita menunjukkan kekuatan kita. We can only win others with love, not through our forcefulness. Kita hanya bisa memenangkan orang lain dengan kelemah lembutan kita, bukan waktu kita memaksakan apa yang kita mau. Love never fails. Sebab kasih tidak akan pernah berhenti. Love covers a multitude of sins. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. It is not easy, my dear sisters, but as you struggle through, the Lord will be pleased with your endurance and your struggle. Saya tahu tidak mudah, saudara-saudaraku, tapi waktu saudara akan terus memiliki tekad untuk lemah lembut, maka Tuhan berkenan kepada tekad dan jeripayah saudara. Another point to be meek is to be yielding. That means to surrender. Dan poin yang berikutnya menjadi orang yang lemah lembut berarti orang-orang yang mau berserah. We need to surrender to our husband's will just as the church surrenders to Christ's will. Kita harus berserah kepada kehendak suami kita seperti gereja harus berserah kepada kehendak Yesus, sang kepala gereja. Another point is that we need to be humble. Poin yang berikutnya adalah kita harus belajar untuk merendahkan hati. That means we are not proud, we are not arrogant. Berarti And kita tidak sombong, kita tidak arogan. that means we know who we are in Christ. Berarti kita tahu siapa kita di dalam Yesus. Our worthiness comes from God alone. Bahwa kelayakan kita ada terdapat di dalam Yesus. That means we will not do anything from selfish ambition. Berarti kita tidak akan melakukan suatu hal apapun oleh karena ambisi kita yang seringkali untuk kepentingan diri kita sendiri. Amen. Amin. Another way that we need to be meek is to submit ourselves to the divine will of God. Kita harus belajar untuk tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. And when we submit and when we obey and when we go through trials, we must not complain of these divine interventions. Waktu kita tunduk dan taat berarti kita tidak menggerutu waktu Tuhan sedang mengintervensi di dalam kehidupan kita. God highly values a woman who becomes a steady force in the house. Tuhan sangat memandang wanita-wanita yang menjadi kekuatan yang memberikan stabilitas di dalam keluarga. She has to be strong in the spirit. She must be calm, and so that she can keep the home stable. Wanita yang kuat di dalam roh dan wanita yang gampang untuk menguasai emosinya. God highly values women
who steadies the ship of the family. Tuhan memandang tinggi wanita-wanita yang membawa stabilitas, memberikan stabilitas seperti kapal yang berlaut. Such women are rare, precious to the Lord. Sebab wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang jarang ditemukan di hari-hari ini. There's one particular character that I want to talk about quickly, which is Abigail. Dan ada satu sosok wanita di dalam Alkitab yang saya mau bahas secara cepat adalah tentang Abigail. You see, Abigail was a meek and a quiet person, a wife. Abigail adalah seseorang yang lemah lembut, seorang istri yang lemah lembut. You can know about her in 1 Samuel chapter 25. Saudara akan baca tentang Abigail di 1 Samuel pasal yang ke-25. Now, her husband Nabal, though was a successful farmer, he was stubborn, proud, and he was rude and insulted King David and his men. Di dalam kitab 1 Samuel 25, suami Abigail, Nabal, adalah seorang petani yang memiliki sikap yang keras, yang sombong, dan bukan seseorang yang disenangi oleh banyak orang. So Nabal's wife Abigail decided to take the matters into her own hands. Jadi Abigail istri Nabal akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan So that her husband will not be killed. supaya suaminya tidak terbunuh. So after saving Nabal's life, her husband's life, through when she got to meet with King David as she spoke to him and she managed to save her husband's life. Dan setelah Abigail mampu untuk menyelamatkan nyawa suaminya setelah berjumpa dengan Raja Daud, She went back to her loveless marriage. Abigail kembali kepada pernikahannya yang sebetulnya pernikahan yang tidak romantis, pernikahan yang dingin. The Bible does not say that she left the marriage. Alkitab tidak mencatat bahwa Abigail meninggalkan pernikahannya. God will deliver her trials. Tapi Tuhan yang melepaskan Abigail dari setiap persoalan dan permasalahan yang dia alami. God will honor her and definitely change the heart of Nabal. Tuhan pasti akan menghargai hati dan sikap Abigail dan merubah hati Nabal suaminya. God is looking for his meek daughters in this hour. Tuhan sedang mencari anak-anak perempuannya yang lemah lembut di akhir zaman You ini. see, when you are meek, Waktu kita lemah lembut, the devil will have no hold on you. iblis tidak akan memiliki tempat atau ruang untuk bergerak di dalam kehidupan kita. So, the Lord gave me a revelation. Before I share the revelation, I want to give a quick testimony about my move to the US. Sebelum saya memberikan sebuah pewahyuan yang saya terima dari Tuhan, saya mau memberikan kesaksian sedikit tentang pindahnya saya ke Amerika. You see, the Lord spoke to us at the end of year 2018 that we must move to America, and this is where we must move and stay till our last days. Tuhan berbicara di tahun 2018 kepada suami saya dan saya sendiri bahwa kami harus pindah ke Amerika dan kami akan menetap di Amerika sampai akhir hayat hidup kami. And He said that we must move in here by March 2020. Dan Tuhan berkata bahwa kami harus melakukan pindahnya kami harus terjadi sebelum Maret 2020 berakhir. When I heard that, my heart just stopped for a moment. Waktu saya mendengar Tuhan menyampaikan hal itu, hati saya sepertinya berhenti beberapa saat. Because if we were to leave by March 2020, it means that our children cannot move in with us. Sebab kalau kami harus pindah sebelum Maret 2020 berakhir, berarti anak-anak kami tidak bisa pindah bersama-sama dengan kami. So my heart was broken and I cried so much like never before. Jadi hati saya jujur hancur dan saya menangis dan menangis dan menangis. I was ready to move, I obeyed the Lord, but I realized that I didn't obey the Lord willingly. Saya mau pindah, saya sedang mempersiapkan diri untuk pindah, tapi saya sadar sebetulnya saya tidak menaati Tuhan dengan hati yang rela. And I have to say that there was a moment, there was a time when I actually grumbled, "Oh Lord, why did I have to do this and leave our children?" Dan jujur ada satu masa di mana saya menggerutu dan saya berkata, Tuhan, kenapa saya harus melakukan hal ini dan meninggalkan anak-anak saya? But God taught me how to have that inner strength to go through with this separation of the children. Tapi Tuhan memberikan kepada saya kekuatan di mana saya bisa melewati masa di mana saya harus meninggalkan anak-anak kami beberapa saat lamanya. Through various encounters and experiences, He taught me what it is
to obey Him willingly and not grudgingly. Melalui beberapa kejadian yang saya lewati, Tuhan mengajarkan saya bagaimana untuk belajar untuk tunduk dan taat kepada rencana Tuhan yang sempurna. And He showed me how pleased He would be if I do not grumble about it. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana hati Tuhan akan begitu disenangkan kalau saya tidak menggerutu. So in that 1 year, the whole of 2019, the Lord was actually strengthening me in my inner man, strengthening my inner man. Jadi di dalam sepanjang tahun 2019, sebenarnya Tuhan sedang menguatkan manusia batiniah saya. Until to the point, I told the Lord, let your will be done. I am ready to do anything. Di mana akhirnya saya mencapai sebuah momen dan satu titik di mana saya berserah dan saya berkata, Tuhan, saya siap untuk melakukan apapun asal itu adalah kehendak Tuhan. I did not murmur, I did not grumble, but I just wanted to obey the Lord willingly. Saya tidak menggerutu, saya tidak berkeluh kesah, tapi saya mau mengikuti rencana Tuhan dengan rela. So my dear sisters, if you are going through such trials of separation or any trials with your family members, Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, kalau saat ini saudara sedang melewati masa di mana saudara harus melewati masa yang sukar di dalam keluarga saudara atau apapun yang sedang engkau alami, I want you to know that God will strengthen you because of His love. saya mau saudara tahu bahwa Tuhan pasti akan menguatkan saudara oleh karena kasih-Nya yang besar. And because of my obedience, I enjoy living here in America. Dan saya mau saksikan, oleh karena ketaatan saya, oleh karena kemauan saya untuk mengikuti rencana Tuhan, saya begitu menikmati kehidupan yang Tuhan berikan di Amerika saat ini. The joy of being in the will of God supersedes the pain of missing my children. Sukacita yang ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna jauh melampaui rasa sakit untuk terpisah sementara waktu dengan anak-anak saya. Meek women will always fulfill the will of God. Wanita-wanita yang lemah lembut pasti akan selalu melakukan dan menepati yang menjadi rencana-rancangan Tuhan yang They sempurna. will not worry, think about their emotions or their pain, but they just want to please the Lord with their obedience. Wanita-wanita yang lemah lembut tidak akan memusingkan perasaannya sendiri. Hallelujah. Tapi kerinduan dan keinginannya adalah untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So this is the revelation that the Lord gave me. Dan jadi ini pewahyuan yang Tuhan berikan. He said, when you are meek, the devil will not be able to take hold of you. Tuhan berkata bahwa waktu kita lemah lembut, iblis tidak akan mampu untuk merenggut atau mencengkram kehidupan So this kita. is how he showed me. He told me, he said, opposite of humility is pride. Ini yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan tunjukkan. Bahwa yang berlawanan dengan kerendahan hati adalah kesombongan. So when a person is trying to be humble, what the enemy has to do is to just do something that will create pride in that person and that person will fall. Jadi untuk iblis membuat seseorang untuk tidak rendah hati, iblis hanya cukup untuk membuat sesuatu hal yang membuat orang ini akhirnya menyombongkan diri atau membual. So the enemy can try many ways to scheme to try to make you prideful. Jadi untuk musuh bisa menjebak seseorang menjadi sombong, hanya perlu untuk bisa membuat sebuah skenario yang akhirnya membuat kita untuk menyombongkan diri atau membual. But when you are meek, the opposite of meekness is boldness. Tetapi yang berlawanan dari kelemah lembutan adalah keberanian atau lebih tepatnya untuk berlaku dengan berani tapi tidak berpikir. He said it as such because he said that when someone looks at a godly woman who is meek, they think that this person is not bold. Sebab seringkali banyak orang melihat kepada seorang sosok wanita yang lemah lembut, mungkin orang akan salah berpikir bahwa wanita ini berarti tidak berani, tanda kutip. That person doesn't know that this weak woman has inner strength in her. Mungkin orang itu tidak tahu bahwa di dalam wanita yang lemah lembut tersebut ada suatu keberanian ilahi sebetulnya. So, the devil cannot scheme against you because if you're meek, the only thing that the devil can do opposite of meekness is make you bold, which the enemy is not going to do, of course. Jadi saudara, sebetulnya iblis akan kehabisan akal untuk menyerang hidup saudara kalau saudara lemah lembut. Sebab yang berlawanan dari lemah lembut adalah keberanian.
Betul? Dan iblis tidak akan mencoba untuk membuat saudara untuk berani. So the enemy cannot bend you in either way. In meekness and boldness, it cannot bend you down. Jadi yang saya mau maksudkan adalah di mana iblis tidak bisa membuat saudara untuk lebih ke yang satu atau lebih kepada yang lain. Lemah lembut atau berani. Sebab dua-duanya adalah atribut yang baik sebetulnya. Exactly. So the Lord told me that when you have meekness, the devil cannot scheme. Jadi sebetulnya yang Tuhan Against you. sampaikan adalah kalau saudara lemah lembut, iblis akan kehabisan akal, musuh akan kehabisan akal bagaimana untuk memprovokasi saudara. Because meekness is love and no self is in you. Sebab kelemah lembutan adalah kasih dan waktu kasih ada di dalam kita tidak ada kesombongan atau tidak ada kepentingan diri sendiri yang ada di dalam kita. And the devil cannot imitate meekness. Dan iblis tidak dapat merekayasa kelemah lembutan. You see, our warfare is not in the flesh, but is against principalities and powers. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada di udara. So only when you walk in meekness, it will help you to walk not in the flesh, but in the spirit. Jadi waktu kita hidup di dalam kelemah lembutan, kita sedang dilatih untuk hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam daging. So when you are meek, you are bold. Berarti waktu kita lemah lembut, kita berani. When you are meek, you are strong. Waktu kita lemah lembut berarti kita kuat. 2 Corinthians 12:10 says, when you are weak, you are strong. 2 Korintus pasal yang ke-10 berkata, waktu kita lemah, kita sebetulnya kuat. And the Hebrew word strong means a warrior. That means when you are weak, you are a warrior. Dan di bahasa aslinya, di bahasa Ibrani, kata kuat berarti kita adalah seperti pahlawan. Berarti waktu kita lemah lembut, kita beratribut seperti seorang pahlawan. So he who is the least among you is the greatest, as it says in Luke 9:48. Jadi di dalam Lukas 9:48 berkata, yang paling kecil di antara kita sebetulnya kita yang menjadi paling berani. My dear sisters, don't underestimate yourself. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita memandang rendah diri kita sendiri. Don't think you're small and you're a nobody. Jangan kita berpikir kita adalah orang-orang yang kecil dan kita bukan siapa-siapa. God wants nobodies for his kingdom. Tuhan sedang mencari, tanda kutip, orang-orang yang bukan He siapa-siapa. wants the nobodies who doesn't care what other people think of themselves. Dia sedang mencari orang-orang yang tidak memusingkan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. He wants those meek daughters who have such an inner strength that they will do anything that God wants them to. Dia merindukan anak-anak wanitanya yang memiliki kekuatan yang muncul dari dalam untuk melakukan apapun yang dia akan suruhkan. Meekness is loving God Lemah lembut berarti mengasihi Tuhan and loving others as dan yourself. mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. I just want to finish off by talking about Mother Teresa. Dan saya mau mengakhiri dengan berbicara tentang Mother Teresa. You see, Mother Teresa, we all know she's a very meek and humble person. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seseorang yang lemah lembut. You know, when when she was alive, one journalist interviewed her. Suatu hari waktu Ibu Teresa atau Mother Teresa masih hidup, ada seorang wartawan yang bertanya suatu pertanyaan. The journalist asked in a very mocking way. Dan wartawan ini sepertinya mau mencemooh Bunda Teresa dan berkata, He asked, if you were not the famous Mother Teresa, what would you be doing? Wartawan ini berkata, kalau ibu atau engkau bukanlah Bunda Teresa yang dikenal oleh dunia, engkau itu sebetulnya siapa sih? And she said, Dan dia berkata, I'm so short, I would be a good toilet cleaner because so that I can bend and clean the toilet saya bowls. ini orangnya pendek sekali, jadi paling pas untuk bisa mengosek WC. When the journalist heard that, he was very embarrassed. Waktu wartawan ini mendengar pernyataan Ibu Bunda Teresa atau Mother Teresa, wartawan ini menjadi malu. That's Mother Teresa. Sebab itulah Bunda Teresa. You know, while she was the head of the missionaries in Calcutta, Dan meskipun Bunda Teresa adalah pemimpin dari biarawati yang ada di Calcutta, she kept a list of ways to cultivate meekness and humility for the sisters under her care. dia terus membuat berbagai macam cara
untuk bisa menghidupkan kelemah lembutan di dalam hati setiap suster-suster yang ada di dalam pimpinannya. So there are 15 in the list, so I'm going to read them to you. Dan di dalam biarawati ini ada 15 hal yang diterapkan oleh Bunda Teresa. 1. Yang pertama, Speak as little as possible about yourself. berbicara secara minim tentang diri sendiri. 2. Kedua, Keep busy with your own affairs and not those of others. menyibukkan diri dengan kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan orang lain. 3. Avoid curiosity of wanting to know things that does not concern you. Yang ketiga, menjauhkan diri dari rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak ada urusannya dengan diri sendiri. 4. Do not interfere in the affairs of others. 4. Untuk tidak menginterfere di dalam urusan orang lain. 5. Accept small irritations with good humor. 5. Untuk menerima hal-hal yang seringkali membuat resah hati atau seringkali hal-hal kecil yang dilakukan orang dengan tertawa. 6. Do not dwell on the faults of others. Yang keenam, tidak memikirkan kesalahan orang lain. Accept disapprovals even if it's not merited. Yang berikutnya adalah untuk Even it's not your fault. untuk menerima diri kita salah meskipun bukan kesalahan kita. Give in to the will of others. Yang berikutnya, untuk menyerah kepada keinginan orang lain. 9. Accept insults and injuries. Kesembilan, bagaimana kita menerima cemoohan dari orang bahkan waktu kita disakiti secara jasmani bahkan atau secara batiniah oleh karena orang lain. 10. Accept being forgotten and disregarded. Yang 10, terima waktu kita dilupakan oleh orang lain atau bahkan tidak diperdulikan oleh orang lain. 11. Be courteous even when provoked by someone. Yang ke-11, untuk terus sopan meskipun diprovokasi oleh orang lain. 12. Do not seek to be admired and loved. Yang ke-12, tidak mencari untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. 13. Do not protect yourself behind your own dignity. 13, untuk tidak melindungi diri sendiri di belakang gambar diri yang kita bangun tentang diri kita sendiri. 14. Give in discussions even when you are right. Just give in to others. 14, untuk menyerah kepada opini orang lain di tengah-tengah diskusi meskipun sebetulnya kita betul. And 15. Choose always to do the more difficult task. Dan yang berikutnya adalah untuk selalu memilih untuk melakukan yang sulit daripada yang mudah. My dear meek sisters, Saudara-saudaraku yang lemah lembut, there's a new anointing which is waiting for all of you. It is to be filled in the spirit of meekness. ada urapan yang baru menanti saudara, yaitu adalah untuk dipenuhi dengan kelemah lembutan. Meekness will inherit the promises of God. Lemah lembutan akan membuat saudara untuk mencapai dan meraih semua janji-janji Tuhan. Meekness will help you to be dependent on God. Kelemah lembutan akan membuat saudara untuk belajar bergantung kepada Tuhan. I pray that as you walk in meekness in the spirit, you will inherit Saya berdoa untuk saudara belajar untuk hidup lemah lembut di dalam roh. Saudara akan menggapai, meraih. that you will inherit the blessings of God for your family. Saudara akan meraih semua berkat-berkat Tuhan untuk keluarga saudara. You will inherit the healing power of God in the midst of this pandemic. Saudara akan meraih dan menerima semua berkat Tuhan, kesembuhan ilahi di tengah-tengah pandemi. That no death will come in your household. Dan tidak ada kematian, tidak ada kesakitan yang akan melekat kepada rumah tangga saudara. God will prosper you and meet all your needs. Tapi Tuhan akan mencukupi, memenuhi setiap kebutuhan saudara. And you will rise up as a woman of God who will walk in the authority of the Holy Spirit. Dan saudara akan bangkit sebagai wanita-wanita yang berjalan di dalam otoritas ilahi Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa.
Thank you, Lord. Father, we thank you. Bapak, kami We thank bersyukur. you. Kami We bersyukur. thank you, Kami Father. bersyukur, I Bapak, have spoken all that you wanted me to say. bahwa hamba Lord. sudah menyelesaikan apa yang Kau mau supaya hamba sampaikan. Lord, I pray right now that you will draw your daughters who are of meekness. Tuhan, aku berdoa, biarlah saat Engkau memanggil setiap hamba-hambamu yang lemah lembut. I see visions of daughters, many of you here, of you who are struggling in poverty. Dan saya melihat di dalam penglihatan ada beberapa dari saudara saat ini bergumul dengan kemiskinan. I see you wearing simple clothes. Saya melihat saudara memakai pakaian yang sederhana. You have a low value of yourself. Dan seringkali saudara melihat diri saudara dengan nilai dan harga yang sangat rendah. You tend to compare yourself to other women out there. Engkau seringkali mencoba untuk membandingkan diri saudara dengan wanita-wanita yang lain yang ada di luar You sana. may even look at the film stars and see, oh, they're so beautiful, look at me. Bahkan seringkali saudara melihat kepada artis-artis, selebriti-selebriti dan berkata, mereka begitu cantik, tapi lihat saya yang bukan apa-apa. You could have been mocked by your friends for how you look. Dan ada beberapa dari saudara yang dihina, dicerca oleh teman-teman saudara, bagaimana saudara berpenampilan. But God has been with you through your struggles, Tapi through your pain. Tuhan menyertai saudara di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah setiap rasa sakit yang saudara alami. You know, many times God is trying to tell you that He loves you for who you are, that you are beautiful in Him. Dan ada banyak waktunya di mana Tuhan mau untuk menguatkan saudara dan berkata bahwa saudara indah, saudara cantik, saudara berharga di mata Tuhan. But you are so obsessed with your thoughts by comparing yourself with others. Tapi saudara begitu dipenuhi dengan pikiran karena membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. You even compare anointings that has been given by God. Dan saudara bahkan mencoba membanding-bandingkan urapan yang saudara terima dari Tuhan dengan urapan yang orang lain miliki. You look at someone who can sing well because that person has been given the anointing of worship. Dan ada ada saudara yang melihat orang-orang yang diurapi untuk bernyanyi dan saudara menjadi iri kepada orang-orang And ini. you think that you are not good enough for anything. Dan saudara berpikir bahwa saudara tidak baik, saudara tidak cukup, bahwa saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Sisters, I want you to know that the Lord looks at each one of you with such preciousness and love. Tapi saudara-saudaraku yang kukasihi, saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan memandang setiap saudara dengan penuh kasih. Tuhan memandang setiap saudara dengan penuh cinta. He sees you like a precious jewel, a royal diadem. Dan Tuhan memandang setiap saudara seperti perhiasan, seperti mahkota yang begitu berharga. Be still and wait patiently for the Lord. Dan Tuhan berkata, diam dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Be still. Menjadi tenanglah. As we just went through in Psalms 37, be still in the Lord. Seperti kita baca dari Mazmur 37, menjadi tenanglah dan berdiamlah di hadapan Tuhan. Let Him speak words of love and of affirmation and encouragement to you. Biarlah Tuhan menyampaikan perkataan-perkataan yang membawa kekuatan yang baru, perkataan-perkataan yang membawa kasih kepada masing-masing saudara. You see, He sees you from the end to the beginning. That means He sees you as what you are going to be in the future. Berarti Tuhan melihat dan memandang saudara di jauh masa depan. From the end to the beginning. Dari yang terakhir sampai yang awal. Tuhan memandang saudara di akhir hidup saudara. He sees you someone with great potential in His kingdom. Dia melihat saudara sebagai seseorang yang memiliki potensi yang dahsyat yang besar di dalam So kerajaannya. don't put yourself down. Oleh sebab itu jangan memandang diri saudara sendiri rendah dan menjatuhkan diri saudara That sendiri. grieves the Lord. Sebab itu mendukakan hati Tuhan. A woman who fears the Lord is to be praised. Wanita yang takut akan Tuhan perlu dan pantas untuk dipuji. Because beauty is vain, it is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sebab kecantikan yang dari luar adalah fana, tapi takut akan Tuhan patut untuk menerima puji-pujian. Lord, I pray
that right now you will heal your daughters. Sebab itu Tuhan, aku berdoa saat ini Kau menyembuhkan setiap anak-anak Let wanita-Mu. the anointing balm just flow to their hearts, Lord, and heal all their broken hearts, Father. Biarlah urapan dan minyak urapan itu Tuhan memenuhi dan menyembuhkan hati setiap anak-anak-Mu. Lord, touch their hearts and make their heart whole. Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau menjamah hati mereka dan membuat hati mereka utuh kembali. Let each person rise up, Father, to the calling that you have. Biar setiap masing-masing orang bangkit dan masuk di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. I see a lady, a mother who is on the bed. She is stricken with an illness. I'm not sure what it is. Dan saya melihat ada seorang ibu saat ini yang duduk di pinggir ranjang yang saat ini sedang menderita sebuah sakit penyakit. You are listening, the daughter is listening to the message, but the mother is unwell. Anak perempuan dari ibu ini sedang mendengar pesan ini, tapi sang ibu ini sedang sakit di atas The ranjang. Lord is going to touch your mother. Tapi saat ini saya melihat Tuhan menjamah ibumu. Rabu Shikri Beriaka Cara Barasya Cara Labashi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sama seperti Tuhan, Engkau menjamah ibu mertua Petrus. Dan untuk menjamah, Lord, thank you, Father. terima kasih Tuhan, seperti Engkau menjamah ibu mertua Petrus, maka ibu mertua Petrus sembuh. Hal yang sama terjadi untuk ibu ini Tuhan. Terima kasih I Abba. see her arm being swollen. Saya melihat Going through some illness. tangan ibu ini seperti bengkak, seperti ada sakit penyakit di bagian tangannya bengkak. Thank you, Father, for your healing that's going to come upon that Haleluya. mother. Terima kasih Tuhan Hallelujah. untuk kuasa kesembuhan-Mu yang mengalir atas ibu ini saat ini. I see many daughters being put on with white garments. Dan saya melihat banyak wanita-wanita saat ini yang diberikan pakaian jubah putih yang baru. You who thought you were nobody, you were nothing, but God sees you as a woman of righteousness and places that robe of righteousness on you. Engkau yang selama ini merasa engkau bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memberikan pakaian jubah kebenaran yang baru kepada setiap saudara. Lord, sisters, tears are over. A new beginning for you. Dan saya mendengar Tuhan berkata bahwa hari-hari air mata sudah berakhir, tapi ada suatu permulaan yang baru yang sedang Tuhan You who berikan. thought, oh Lord, why am I so meek and humble? Why is it that I can't talk back? Today you know you are precious in His sight. Ada beberapa dari saudara yang berkata, oh Tuhan, kenapa saya sepertinya terlalu lemah lembut. Saya tidak bisa berdiri untuk diri saya sendiri. Tapi hari ini engkau diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa engkau berharga dan engkau kuat di hadapan Tuhan. The Lord is going to use you to touch other women, to encourage and bless them. Bahwa Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi berkat untuk banyak wanita-wanita yang lain. Menguatkan banyak wanita-wanita yang lain. Just like in Psalms 37 as we went through, I see food being placed before you. There's going to be abundance in your family. Seperti apa yang kita baca di Mazmur 37, Tuhan memberikan makanan. Saya melihat makanan di meja saudara, di mana Tuhan akan memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan keluarga saudara. God is going to bless all those daughters who are lowly and humble in heart with abundance of food. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak wanitanya yang rendah hati, yang lemah lembut dengan makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang tercukupkan di dalam nama Yesus. Not only food, I see gold coins, I see prosperity placed in front of you. Bukan hanya makanan, tapi saya melihat ada seperti kepingan-kepingan emas, ada berkat yang berlimpah-limpah, kelimpahan yang Tuhan akan berikan. Because God can trust you with His finances because you are meek and lowly. Sebab Tuhan berkata, Tuhan bisa mempercayai engkau dan Tuhan sudah bisa mempercayakan engkau dengan harta benda yang daripada Tuhan sebab engkau lemah lembut. Because you have no agenda for selfish gain, Sebab but to bless others. engkau tidak memiliki agenda untuk kepentingan diri sendiri, tapi engkau hanya rindu untuk memberkati orang lain. Oh, thank you, Father, for a new beginning for your daughters. Terima kasih Tuhan untuk banyak permulaan baru yang terjadi untuk anak-anak wanitamu. All those who are lowly and humble in heart, a new beginning for you. Rise up, meek daughters of Zion. Terima kasih Tuhan untuk permulaan yang baru untuk anak-anak wanitamu yang lemah lembut dan yang rendah hati. Tuhan, ada permulaan yang baru dan Tuhan berkata, bangkit di dalam nama Yesus. You will go through any persecution for the Lord. Dan Tuhan berkata, engkau akan melewati persekusi lepas persekusi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. He is looking for such daughters. Sebab Tuhan mencari wanita-wanita yang demikian. Rise up.
Rise up, Bangkit. rise up to Him. Bangkit. Bangkit. Bangkit untuk Tuhan. Thank you that your eyes will not look to and fro and to compare, but your eyes will just focus on God. And only to Him, because He is your source of contentment and Di mana happiness. matamu tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan lagi, tapi matamu hanya akan mencari Tuhan dan memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber segala-galanya. March on, meek daughters of Zion. Dan Tuhan berkata, terus melangkah dan melaju, terus berjalan maju ke depan. Anak-anak Tuhan, putri-putri Sion Tuhan yang lemah lembut. I see mantles being placed on some of you. Dan saya melihat ada jubah yang baru, ada jubah yang baru yang diletakkan di atas bahumu. He's gonna train you for war. Dan Tuhan akan melatih engkau untuk peperangan. He's giving you this mantle to fight battles with the Lord. Dan Tuhan memberikan jubah yang baru untuk engkau dapat melakukan peperangan bersama dengan And He Tuhan. is giving a long silver sword, silver with a gold handle. Haleluya. Dan saya melihat Tuhan memberikan ada padang perak dengan pegangan berwarna emas. You are going to fight for the Lord. You are the warriors of pride. Engkau akan melakukan peperangan untuk kemuliaan Tuhan, sebab engkau adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Haleluya. Yes, Lord. God is showing me the image. You know, when you're dressed in your bridal gown, you look so meek and beautiful and gentle. Dan Tuhan memberikan penglihatan saat ini, di mana waktu engkau seperti memakai pakaian pengantin wanita. Engkau memakai pakaian seorang pengantin, dan seringkali orang melihat kalau wanita memakai pakaian pengantin itu sepertinya lemah, sepertinya begitu gemulai. But you are wearing boots and you're carrying the sword. You are the Haleluya. warrior bride of Christ. Tapi meskipun engkau memakai pakaian seorang pengantin wanita, saya melihat engkau memakai seperti sepatu tentara, siap untuk bertempur, dan engkau memegang pedang di tanganmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. God wants the Miriams to rise up. Dan Tuhan berkata, Tuhan merindukan untuk Miriam-Miriamnya untuk Father, I bangkit. pray for the gift of prophecy to come upon your daughters. Oleh sebab itu aku in the name berdoa of Tuhan, Jesus. saat ini aku berdoa, biarlah karunia untuk bernubuat, biar diterima oleh anak-anakmu You di know, dalam nama daughters, Yesus. some of you already have the gift of prophecy, but you're doubtful. Is that from me? Is that from the Lord? Is that from the devil? Dan banyak dari saudara yang sebetulnya sudah menerima karunia untuk bernubuat, tapi engkau saat ini bertanya-tanya, engkau sedang bimbang apakah ini dari Tuhan atau bukan. And you are afraid to say the words that comes into your heart. Dan engkau takut untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang muncul di dalam manusia rohmu. Only when you speak forth the word will it be activated in Jesus' name. Tapi Tuhan berkata, hanya waktu engkau memperkatakan apa yang Tuhan taruh di hatimu, Activate. maka itu akan teraktivasi kata Tuhan di dalam nama Activate Yesus. the gift of prophecy that the Lord is giving you or the Lord has given you. Haleluya. Dan Tuhan katakan, aktifkan karunia bernubuat yang Tuhan sudah berikan di dalam rohmu saat ini. This gift of prophecy is to bring love and edification to others. Dan karunia bernubuat yang Tuhan diberikan untuk menguatkan, memperlengkapi tubuh Kristus. Rise up. Bangkit, Rise up. bangkit, Rise up. bangkit. Rise up, Miriam. Worshippers. Bangkit, Miriam, penyembah Tuhan. Rise up, Anna, the prophetess. Bangkit, Ana, Nabiah Ana, bangkit di dalam nama Yesus. You know, some of you, as you rise up like Miriam, when you worship, prophecy will just start flowing out of your mouth. Do not stop it or do not doubt. Beberapa dari saudara, waktu engkau mulai berkata-kata, waktu engkau mulai bangkit, maka nubuatan-nubuatan itu akan keluar dari bibir lidahmu. Jangan dihentikan, jangan berhenti bernubuat. Even now I pray, as I'm praying over you, that the Lord will put words into your heart. Words of prophecy will start forming in your hearts. Bahkan saat ini, waktu saya berdoa buat saudara semua, saya berdoa biar Tuhan memenuhi hati saudara dengan perkataan-perkataan nubuatan-nubuatan. Hallelujah. Let Deborahs rise up. Intercessors rise up. Biarlah Deborah, pendoa-pendoa syafaat bangkit saat ini. Thank you. You know, intercessors play an important role in this time, in this end time. Saudara harus tahu bahwa pendoa-pendoa syafaat memiliki peran yang sangat penting di akhir zaman You ini. need to stand in the gap and pray for your church and pray for your pastor and
and pray for those around you. Pendoa-pendoa syafaat harus bangkit dan berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk gembala-gembalamu, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. You do not have time to talk to one another, to gossip. No, it's what the Lord is going to put words into your heart, and you are going to intercede for those burdens di of the mana Lord. engkau tidak akan memiliki waktu lagi untuk bergosip, berkata-kata yang tidak perlu, tapi engkau akan berdoa dan membawa beban yang Tuhan berikan di dalam rohmu. You know, the less you speak, the more God will speak to you. Dan Tuhan berkata, waktu saudara lebih menjaga mulut saudara, waktu saudara tidak banyak berkata-kata, maka lebih banyak yang Tuhan akan sampaikan. Be still and wait for the Lord. Dan Tuhan berkata, diam, menjadi tenanglah dan nantikan Tuhan. So my dear sisters, as you spend the next few days during this conference, sit at the feet of Jesus and just be still and wait upon Him. Oleh sebab itu saya mau memberikan himbauan kepada saudara semua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam 2-3 hari ke depan, waktu saudara mengikuti konferensi ini, banyak duduk diam di kaki Yesus. He will speak to you. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Hallelujah. Haleluya. I see another a sister who has fallen hair. She's so shameful. She feels so shy because her hair has fallen in places. Her scalp can be seen. Dan saya melihat ada seorang saudara wanita saat ini yang mengalami kerontokan di dalam rambutnya. Rambut saudara banyak rontok sampai akhirnya kulit kepala saudara bisa terlihat. God is going to heal your scalp. Every hair is numbered by Him. He will restore your hair. Tapi saat ini Tuhan akan menyembuhkan saudara dan merestorasikan rambut saudara yang jatuh akan kembali tumbuh di dalam nama Yesus. Father, I pray health and healing over all my sisters. Bapakku berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan yang sempurna untuk setiap saudara-saudaraku yang My menyaksikan. sister, just place your hands on your breast. Saat ini saya minta saudara untuk meletakkan tangan saudara di dada saudara. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Lord, I pray that you'll heal them. Tuhan, aku berdoa Engkau sembuhkan mereka. Heal them, heal their Sembuhkan hearts. mereka, sembuhkan Heal hati mereka. of anyone, if there's any aggressive cell in their breast, Jika I pray for healing and restoration. jika ada sel-sel yang agresif, in the name of Jesus. jika ada In the sel-sel name yang of agresif. Jesus. You know, my dear sisters, whenever we are troubled, the only two places that always affects us is our breast and our womb. Jika ada sel-sel yang agresif di bagian dada, aku berdoa biar disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan saudara harus tahu, seringkali waktu hati kita terganggu, ada dua area yang seringkali terganggu, yaitu ada di bagian payudara dan di bagian kandungan. Today, the Lord will break that bondage. Hari ini, break that stronghold hari of ini, cancer cells in the breast and in the womb. Hari in ini Jesus' name. Tuhan mematahkan setiap orang-orang kuat, setiap orang kuat dan setiap belenggu yang ada di dalam payudara dan di dalam kandungan. Hari ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Place your hands on your womb and pray healing over yourself. Saat ini taruh tangan saudara di kandungan saudara, di bagian kandungan saudara, dan mulai perkatakan kesembuhan dan mujizat mulai terjadi. Thank you, Lord, for delivering and restoring your daughters. Terima kasih Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali anak-anak wanitamu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you that the will transcend all understanding. Terima will kasih guard Tuhan. their hearts and mind. Terima kasih untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal, menjaga pikiran dan hati anak-anakmu Tuhan. Yes, Lord, as you said, learn of me, be meek and lowly like me, and peace will overtake you. Terima kasih Tuhan sebab firman-Mu berkata untuk mengajari kami, untuk belajar daripada Engkau. Belajar daripada Engkau. Maka damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kami. Thank you, Father, for your peace that overtakes us, that overwhelms us. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang melingkupi, memenuhi kami. Someone who has been desperately wanting to get a job, you will get it in Jesus' name. Ada seseorang yang sedang menantikan pekerjaan, engkau sedang menantikan pekerjaan, engkau akan mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Lord, through this webinar, may many daughters rise up as leaders in Christ. Tuhan melewati melalui webinar ini. Biar banyak wanita-wanita di dalam Kristus yang dibangkitkan dan dipulihkan. These leaders, they will not be
authoritative, nor will they be arrogant. Dan Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin wanita di akhir zaman yang bukan wanita-wanita atau pemimpin-pemimpin yang arogan, bukan wanita-wanita yang otoriter Tuhan. They will rise up as leaders who will be conformed to the image of Jesus. Tetapi mereka akan bangkit sebagai pemimpin-pemimpin wanita yang serupa dengan Kristus. Who will walk in love and compassion and forgiveness. Yang berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam kelemah lembutan, berjalan di dalam pengampunan, berjalan di dalam hati yang merendah di harapan These Tuhan. leaders will not take offense of every little word, but they will be strong in their inner man. Pemimpin-pemimpin yang tidak gampang tersinggung, pemimpin-pemimpin yang tidak gampang sakit hati, tetapi pemimpin-pemimpin yang kuat di dalam Tuhan. These women leaders will just be like the stallion who is strong in power, yet is meek by whatever the rider tells it to do. Pemimpin-pemimpin wanita seperti kuda yang kuat, kuda yang berani, tetapi disiplin mengikuti tuntunan orang yang menungganginya. So, the rider is actually God. In every nudge of His, you will follow His course. Terima kasih Tuhan sebab kami Thank tahu you, Father. yang menunggangi Thank you, Father. kuda-kuda ini adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu buat kami Tuhan, buat para wanita yang mendengarkan untuk sensitif kepada tuntunan dan pimpinan-Mu. Thank you, Father. All the nobodies, they are going to stand up and become leaders for you, Lord. Terima kasih Bapa untuk orang-orang yang tidak diperdulikan. Orang-orang yang sepertinya bukan siapa-siapa akan dibangkitkan oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin. Thank you, God. They are going to hear your affirmation and encouragement, and they are going to obey your call. Dan mereka akan mendengar perkataan Tuhan yang menguatkan mereka, yang memberikan kepada mereka afirmasi yang mereka perlukan, dan mereka akan menaati yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Father, thank you for visiting us. Bapak terima kasih karena Engkau telah datang untuk menjamah dan melawat kami. Thank you for your presence, Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you that all your daughters can tangibly sense you. Father. Terima kasih Tuhan karena setiap masing-masing anak-anak wanita-Mu boleh merasakan Engkau, Thank you. boleh merasakan jamahan-Mu Thank you. nyata ada di dalam kehidupan mereka. Thank you for doing a new work in their hearts, O Lord. Terima kasih Tuhan karena Engkau sedang memulai suatu pekerjaan yang baru di dalam hati mereka. Lord, I commit them into your hands. Bapa, aku berikan dan serahkan setiap mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. We glorify you and bless your holy Kami name. muliakan nama-Mu dan kami tinggikan dan kami berkati nama-Mu Tuhan. In the precious name of Di Jesus we pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. All right, sisters. Wow, that was a wonderful time of prayer. Saudara-saudaraku yang aku kasihi, kita baru saja menyelesaikan doa yang luar biasa. I hope that God has spoken to many of you and ministered to your hearts. Saya percaya Tuhan berbicara kepada banyak dari saudara dan Tuhan sendiri yang melayani masing-masing saudara. Do write in of your testimonies of how God moved in your heart today. Mari saudara, saya mau himbau saudara boleh menuliskan testimoni kesaksian apa yang saudara alami melalui webinar konferensi ini. It's a privilege being with you here tonight. Dan adalah suatu sukacita, adalah suatu kehormatan untuk boleh bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. And I send my love to you. Dan saya menyampaikan kasih saya kepada saudara. Till we meet again, have a blessed night. Sampai kita berjumpa lagi, selamat malam.